ini kita mulai di bahas tentang rasio ya. Rasio. Sebenarnya rasio itu apa sih maksudnya? Jadi itu definisi rasio itu adalah katakanlah sesuatu dibagi sesuatu. Nah ini nanti akan menghasilkan sesuatu lagi, sesuatu yang baru. Nah ini hasil ini kita sebut sebagai rasio. Kayak gitu. Nah, dalam konteks ini kita bahas tentang liquidity ratio. Nah, liquidity ratio itu apa sih? Definisi dari liquidity. Liquidity itu artinya apa? Likuiditas ya. Likuiditas. Nah, dalam liquidity ratio, dalam rasio likuiditas, kita itu mengenal dua jenis, yaitu adalah current ratio dan quick ratio. Nah, disinilah kita akan membahas kapan kita menggunakan current ratio dan asset ratio. Yang pertama current ratio dulu ya. Jadi kita breakdown dulu di rumus dari atau rasio untuk melihat suatu likuiditas perusahaan secara general. Jadi secara umum kita itu melihatnya dari current asset dibagi current liability. Nah itu maksudnya apa sih? Nah jadi current asset di sini itu merefleksikan berapa banyak aset kita ya, berapa banyak aset yang kita miliki, aset yang kita miliki atau yang dimiliki perusahaan ya, yang dimiliki. Nah current liability gue pakai beda. Current liability itu menjelaskan tentang berapa banyak utang yang juga dimiliki. Nah cuman di sini tuh kita membedakan yang menggunakan, kita nggak ngomongin total aset ya, bukan total aset. Kita ngomonginnya current asset ya, atau aset lancar. Aset lancar itu kayak apa sih? Aset lancar itu ya kayak cash, inventory, receivable dan sejenisnya. Kalau current liabilities itu hutang lancar, atau yang biasa kita sebut sebagai hutang yang jatuh tempo dalam kurang dari 1 tahun. Nah, maksud dari current ratio ini itu adalah refleksinya adalah misal kita langsung ke angka aja ya. Misal current asetnya itu adalah 50, terus utangnya itu adalah 70. Berarti current ratio-nya berapa nih? 0,71. Nah itu tuh maksudnya adalah dari seluruh aset yang kita punya tuh, dari kita kan punya 50 katakanlah 50 triliun miliar, terus utangnya tuh 70 miliar. Jadi kalau kita punya utang 70 miliar, kita itu bisa melunasi utang tersebut tuh dari aset lancar yang kita punya nih 50. Nah kalau kita rasiokan itu cuman nilainya 0,71.
Nah, rasio itu berguna ketika kita ingin menganalisis membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, kalau di sini kan kita dapat nih current ratio kita itu 0,71. Terus tiba-tiba perusahaan teman-teman lain yang sejenis ABC, kita sebut aja ABC ya. Ternyata current ratio-nya itu 0, misal 0,8, terus yang B itu 0,5, terus yang C itu ternyata dia itu 1,5. Nah, kalau di sini kita bisa ngebandingin bahwa perusahaan kita itu ada di sini, di daerah sini ya. Bukan sih, ada di bawah perusahaan C secara likuiditas. Terus tapi di atas perusahaan B, tapi di bawah perusahaan A. Sehingga perusahaan kita itu kalau secara likuiditas ya nggak bisa dikatakan baik juga ya, karena rata-rata industri juga kita ada di bawah rata-rata industri. Nah kayak gitu. Jadi ini berguna untuk kita kalau mau mengevaluasi bagaimana current ratio atau kemampuan perusahaan kita untuk membayar aset, untuk membayar hutang dalam waktu kurang dari 1 tahun itu seberapa kuat sih, seberapa power sih. Nah itu pakai current ratio. Kalau kayak gini misalnya kita cuma dapat 0,71 nih, ternyata di rata-rata industri itu ternyata kita ada di urutan 2 di bawah, kayak gitu. Oke, tadi itu kita membahas tentang current ratio ya. Jadi current ratio itu kita melihatnya secara general, tapi kita melihatnya current asset per current liabilities secara general, yang likuiditas dalam kurang dari likuiditas perusahaan untuk dia tuh likuiditasnya gimana sih dalam jangka waktu 1 tahun kayak gitu. Itu yang dinamakan current ratio. Nah, sekarang kita ambil permisalan nih. Ini kan kita nyebut perusahaannya itu perusahaan-perusahaan yang biasa ya, normal ya. Tapi realitanya itu perusahaan, ada beberapa perusahaan tuh yang dia itu ada current asset yang tidak bisa istilahnya dilukidasi ya. Apa ya likuidasi? Istilah gampangnya diuangkan. Current asset yang gini. Tidak semua current asset itu cepat untuk diuangkan atau dijadikan cash gitu ya. Oke. Nah, salah satunya itu adalah yang paling susah dijadikan, bukan paling susah ya, yang butuh waktu lama itu adalah inventory. Nah, ambil contoh ini untuk perusahaan yang perusahaan apa ya? Perusahaan komputer lah ya. Komputer misal. Atau mungkin perusahaan kayu, hasil olah hutan, mebel, meja gitu. Nah, inventory kayak gini ini tuh butuh waktu yang agak lama sebenarnya kalau untuk diuangkan atau dikaskan untuk bayar hutang, ya kan, butuh waktu yang lama sebenarnya. Nah, solusinya apa untuk para analis keuangan? Ya kita menggunakan istilahnya quick exit test ratio, atau kita sebut quick ratio. Kenapa kita sebut quick?
Nah, kita itu pengen mengetahui aset-aset yang cepat dijual, bukan dijual ya, yang cepat jadi aset yang cepat, aset yang liquid, yang cepat diuangkan. Itu quick ya, yang cepat diuangkan. Untuk apa? Untuk bayar hutang atau kewajiban perusahaannya. Nah, tadi kan kita bahas ya bahwa salah satu pos yang lama untuk dijadikan uang atau cash itu adalah inventory tadi ya. Nah, sehingga dalam quick ratio atau acid test ratio ini, rumusnya itu adalah seperti ini. Current asset dikurangin inventory dibagi current liabilities atau hutang jangka pendek, ya kan? Jadi ya make sense ya, sehingga ketika kita menghilangkan inventory, kita akan mendapatkan aset-aset lancar yang benar-benar lancar gitu, yang benar-benar dia itu cepat untuk dijadikan cash, ya gitu. Dan ini polanya setelah kita misal dapat rasio ya, misal rasionya itu 0,3 jangan 0,3, 0,8. Ini misal punya kita nih. Nah, ini tuh dipakai untuk membandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, misal perusahaan ABC, perusahaan A itu mungkin 0,3, 0,7, ini mungkin 1,2 gitu. Nah, kegunaan rasio ini itu adalah untuk membandingkan. Jadi sebenarnya rasio itu digunakan untuk membandingkan perusahaan A, B, C, D, E dan seterusnya, sehingga kita itu memperoleh suatu angka yang istilahnya comparable dengan perusahaan-perusahaan lain gitu, karena kita itu memposisikan diri sebagai analis keuangan, analis perusahaan ya gitu ya. Itulah inti dari sebenarnya rasio keuangan tuh itu sebenarnya. Kita itu untuk mencari suatu angka yang dapat di-compare dengan perusahaan entitas lain kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi current ratio itu untuk mengukur rasio likuiditas perusahaan itu secara general. Kalau acid test ratio itu kita menghilangkan unsur inventory, yang mana kita tahu inventory itu butuh waktu untuk dijadikan cash, sehingga kita dapat memperoleh aset lancar yang benar-benar dia itu lebih cepat untuk dijadikan cash kayak gitu. Oke.